Pagi Pak. Selamat pagi, atas nama Mas Awe. Iya betul Pak. Mas Awe, ini barang bawaannya banyak, mau ditaruh di bagasi. Oh nggak usah Pak, aman Pak. Ini ya, kalau Grab Car Plus nih Pak emang megah. Ini Pak, jadi di sini aja cukup. Mantap Pak. Oke, kalau begitu kita jalan ya. Halo Kang Dika. Weh, di mana, Weh? Iya lagi jalan. Ini ada briefing episode baru sama tim Noise. Oh meeting. Join sekarang ya. Ya udah. Gue tungguin di room ya. Ada gue boleh laptop bentar ya. Pak, saya meeting dulu ya Pak. Silahkan Mas Awe. Halo Bang Awe. Halo guys. Iya, jadi kalau menurut gua sih bintang tamunya yang itu aja. Metallica boleh atau enggak ya Paul McCartney lah. Iya dong. Oke deh, mantap. Ya udah. By the way, itu mobil baru ya Bang? Bagus banget, kayak mobil baru tuh. Mobil baru? Enggak, ini gua di Grab Car Plus. Cocok ya jadi mobil baru gue ya? Lah emang nih parah sih Grab Car Plus itu ya. Mobilnya tuh nyaman banget. Ya, AC-nya adem. Sama nih kabinnya lega. Aduh, mantep banget dah ini. Ini gue berhenti dikit nih ya, kayak lampu merah apa-apa. Ketiduran gue pasti ini. Untung diajak meeting. Oke deh, hati-hati ya Bang. Yo ya dikit lagi nyampe nih. Oke, ya udah. Nah, saya di lobi aja sini Pak. Sini ya? Pak. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Mas Awe. Mantap sekali Pak ya. Bintang 5 dari saya buat Bapak. Pastikan barangnya tidak ada yang tertinggal Mas Siap, Awe. Pak. Terima kasih banyak. Aduh, mantap nih. Makasih Pak ya. Mari. Berisik, bercanda, isinya musik. Pakai Z ya. Halo para noise, apa kabar? Ketemu barengan sama gua Randika Jamil. Dan saya Awe. Di Berisik, Bercanda. isinya musik. Pakai Z ya. Yes, Nah. tuh, Aduh. kayaknya udah enak datang ke sini ya. Iya. Nggak capek-capek sekarang. Betul. Walaupun tadi gua di rumah tuh sempat mumet banget Kang Dika. Pusing. Musing ya, ada satu masalah yang mungkin masalah ini jarang orang halamin sih. Apa? Nggak punya uang. Itu mah banyak. Itu mah banyak. Jangankan lu, gua, dia banyak banget. Oh banyak ya? Banyak Gue pikir masalahnya. gua doang di dunia ini. Itu masalah awam terjadi. Sering. Iya, cuman tadi pikiran mumet di rumah ya. Mau berangkat ke sini tapi akhirnya jadi mood bagus lagi. Oke, Iya, gara-gara gua kesini naik Grab Car Plus. Oh, cakep. Itu nyaman sekali. Betul. Mobilnya pasti baru. Mobil baru, benar. Mobil baru kan? Mobil baru. Iya. Ya kan, masih bisa gue main kletek-kletek. Petak. Masih ada peletekannya. Baru bener kalau itu baru keluar dari dealer jadinya. Iya, karena mobilnya Grab Car Plus ini mobilnya baru dan luas juga, ya kan, kapasitasnya besar ya. Jadi nyaman dan bikin mood bagus. Itu yang penting tuh kan ketika lu mau berangkat kerja, berangkat ke tempat kemanapun itulah. Kalau misalnya udah nyaman mah enak. Betul, ya kan? betul sekali. Lo bisa duduk tenang di Iya, belakang. enak. Nggak perlu mikirin macet. Sambil dengerin lagu. Dengerin lagu. Atau dengerin kita, ya nggak? Boleh. Nah, seperti yang tamu kita nih, Kang Dika. Ini yang bisa kita dengerin dulu. Betul sekali. Dulu kita dengerin. Dan ini kalau gue lihat moodnya Kadang-kadang suka, dia kalau dibilangin gitu langsung lu nggak boleh gitu. Oh, iya, pakai lupa. tempo dulu. Lebih lama dong. Itu kayak lagu tempo dulu dong. Ini kalau gue lihat ya, kayaknya moodnya selalu bagus. Tapi apa gue nggak tahu ya. Tapi kalau kayaknya selalu ceria, selalu bener. Wah, panutan sekali lah. Ya. Luar biasa sebagai host. Kita tuh harusnya melihat ke dia. Oh pasti dari SD saya udah nonton. SD loh, sekolah dasar itu Kang Dika yang dimulai umur 6 tahun itu. Gak usah lu tekenin. Makin ditekenin kan makin jadi bingung ntar. jadi kayak gini, kita pengen nanyain aja sama bintang tamu yang bakal kita ajak ngobrol. Kita pengen nanyain soal playlist yang bisa bikin nyaman pergi kerja. Betul. Karena kan ngelihat beliau ini, kalau berangkat kerja kayaknya ke tempat kerja sudah ceria. Berarti kan moodnya udah bagus. Betul. Sudah nyaman semuanya. Oke. Assalamualaikum. Kita ada Teh Indi Waren. Saya Titik Puspa. Senior banget. Lu kayak gue datang tuh kayak
ada apa gitu. Enggak, sumpah teh, tapi beneran SD Iya. teh, beneran. SD, berarti kamu dewasa bersama aku ya. Iya. Kita Pecah besar. telurnya sama gue dong Sama berarti. Anda. Iya. Betul. Berarti dari masih segini langsung segini. Ya kan masih kecil Kecil. gitu maksudnya. Bener. Iya. Enggak kelas 1 juga sih ya, mungkin udah mau SMP gitu ya. Iya kok. Tapi legend segitu legendnya. Candi kali gue legend. Heritage. Sebegitu heritage. Yang dilestarikan gitu ya, Bo, Katanya beneran. katanya Tendi memang menjadi salah satu Seven Wonders. Masuk muri ntar lagi gue. Iya, betul. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nyaman memang bener sih. Kita dalam hidup kalau nggak nyaman itu lo nggak akan tentram hatinya. Itu. Betul. Mau dari apapun hidup lu dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau misalnya kita punya mood yang enak, kalau nyaman yang nggak dapat itu nggak akan dapat juga. Kayak tadi kan lu bilang bahwa gue tuh nggak pernah susah. Iya. Wah, mulai jual kesedihan. Jual kesedihan Lu gak teman-teman. pernah punya masalah sama pembantu kan? Lu gak pernah punya masalah sama anak lu yang udah mulai jawab kalau disuruh kan? Lu gak pernah kalau ngomong, misalnya lu ngomong sama laki lu terus lagi ngobrol tuh laki lu gak ngomongnya sampai melengos tuh gak lu kan? Bahagia banget Tendi. Yang lu lihat kayaknya oh sedih. Itu sedih. Sampai gua seneng. Jadi kalau lu bilang bahwa gue seneng terus, itu berarti gue berhasil menipu semua manusia di muka bumi. Ya itu kan berarti Tapi jago. paling enggak kalau kita cuma ngikutin mood doang. Ini gue belum masuk ke dalam pertanyaan ya. Iya, Atau boleh, jangan-jangan sebelum ditanya gue udah jawab semua. Gak nih. apa-apa. Jadi kalau memang kita nggak bisa nyamanin diri sendiri itu kelar sih. Karena kan segala sesuatu pasti terjadi dalam hidup kan. Iya. Kalau siapa namanya tadi? Mas? Yusuf. Yusuf. Kayak saya pernah lihat ini calon bupati ya. Bukan. Kok seperti bapak tuh Bukan. wujudnya berwibawa sekali. Kebapaan Bukan, sekali iya, Bapak. Saya awet teh. Oh. Nah, ini Saya Dika. Dika. Oke, iya. Bukan ah. Aku bukan. Oh, kita jadi gak yakin sama kita jadinya ketika ditanya ya. Tapi emang nonton Teh Indi ya, Ya. itu selalu bikin kita nyaman ya juga ya, benar, karena benar. pembawaannya asik sekali dan Teh Indi tuh sebenarnya awalnya Gimana maksudnya pembawaan asik tuh gimana? Saya kurang bisa bawa radio di sini. Asik banget. Iya, anaknya asik banget Iya, iya. Tendi gitu. Kita udah tahu tuh. Iya. Asik anaknya Tendi. Soalnya gue terlihat demikian bukan berarti harus bohong-bohong atau harus menipu ini. Karena buat gue tuh kalau memang lagi marah ya. Enggak, lo kok bahas merhatiin. Gue takutnya apa? Gue salah. Tiba-tiba marah. Takutnya Awe lagi. Enggak. Enggak, Kita enggak. lagi Apa ya merhatiin. gitu. Oh, iya. Enggak, Teh, enggak, lagi berarti. Jadi senyum aja. Gue sensi soalnya orang. Aduh maaf ya Oh, Tendi, iya, iya, maaf. iya. Teh, emang saya gak senyum tadi Teh ya. Kurang lebar we. Tapi yang menyenangkan itu adalah kalau ketemu teman-teman baru. Buat gue tuh ketemu dengan sesuatu yang baru setiap hari tuh yang sangat gue nantikan. Karena hari kan pasti ganti ya meskipun namanya itu tuh doang ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi pada saat gue bangun pagi gue langsung gini, ih apa ya? Gue tuh kayak excited hari ini gue akan nemu apa? Gue akan ketemu siapa? Terus kayak kemarin kan waktu gue ditelepon, ada Brono-Brono nyariin lo gitu. Aduh mau ngapain lagi sih? Kata gua gitu. Ngapain lagi tuh berarti udah banyak. Ya ngobrol. Iya. Mereka pengen ngobrol sama lu. Ntar kalau mau ngobrol sama lama lebih gitu. Tapi gue pikir ya udah deh, gue ketemu sama Awe sama Dika. Kebetulan gue baru tahu lu udah lama sih, 5 tahun lalu kalau Iya, nggak salah. betul. Setelah dikasih tau tadi. Jadi gue pikir sesuatu yang asik akan ada bersama dengan gue. Jadi gue menikmati itu dengan sangat menyenangkan. Meskipun kadang ada aja hal-hal yang error ya. Iya, Jadi iya. ya gitu aja. Jadi kalau dibilang asik ya asik-asik sendiri, dibikin asik ya harus. Iya. Cuman kan kalau kita ngelihat juga masalah Tendi gitu ya. Tendi tuh sekarang udah terus ngikutin zaman juga kan. Mau nggak mau, Akhirnya. mau nggak mau manggil lu gimana ya anaknya? Gak apa-apa. Kak. Nggak enak Kak juga. aja ya. Kalau Kak jadinya kan saya kakaknya. Iya, kalau dipotong nggak lebih nggak enak. Iya benar. Dika aja boleh nggak? Dika aja ya, gitu. Dika. Biar nggak salah ini Bener. takutnya namanya apa diganti, apa takutnya gue mikirin apa gitu. Nyet boleh loh Teh. Nyet, Iya. gitu boleh. Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Dia nggak kan Tendi. Ngikutin segala Ya, sesuatu yang terjadi. sekarang Iya. ini gitu kan. Yang lagi update gitu. Betul. Gue ngikutin karena kenapa? Supaya gue nggak ketinggalan. Karena suka agak basi. Misalnya gue ketemu kan justru tiap hari tuh gue ketemu orang-orang yang nggak sama ya. Terkadang kayak kerjaan kayak gini gue ketemu dengan orang baru. Berarti kan ada suatu hal yang baru. Iya. Bahan-bahan yang baru buat dibahas itu bisa menjadi seru. Misalnya tahu-tahu ada gimmick-gimmick apa atau tahu-tahu misal orang suka tadi joget TikTok yuk gitu. Meskipun gue tuh nggak terlalu suka. Nah, ini Tapi dia. mau nggak mau kan oke pargoy doang mah Bisa. gue nggak bisa sih gitu. Tapi kan gue harus tahu. Terus Iya. yang begana, yang begono gue harus tahu supaya apa? Kalau orang ngomong gue nggak ketinggalan, gue nggak Iya, basi iya, gitu. iya, Meskipun buat anak-anak gue tetap basi sih yang gue omongin yang Kak kamu tau ini nggak? Apa sih mah gitu. Jadi kalau gue masuk kamar gitu ya, Rafa gini, Rafa tuh yang paling besar, Iya. umur 21, udah kerja. Heeh. Kak, Rafa gini, bisa nggak
ketok pintu dulu. Oh, oke, dan gue mundur lagi. Lu tutup lagi. Iya, gue tutup lagi. Tok kayak orang bego sebetulnya. Tapi gue daripada gue dibenci sama di bete mana gue, Kak, ya ma, Kak, kamu tau gak di TikTok tuh ada gini, I don't like TikTok. Oh oke, sorry. Jadi gue keluar lagi. Jadi ya gue pikir, ya kalau di anak-anak belum tentu yang buat gue seru, di mata mereka tuh seru. Gitu. Jadi gue pikir segala sesuatu yang lagi di-update atau sedang ada, gue harus mengupdate. Iya. Itu tapi memang. Lu rebahan aja. Nggak bisa jatuh. Oh sorry. Biar aku capek. Tapi itu juga karena emang lu nya yang pengen kan, bukan. Gue yang pengen ya kan? supaya gue tahu oh ini apa sih. Soalnya agak basi juga kalau kita lagi ketemu orang baru, terus lagi ada bahasan apa. Lu nya nggak tahu update gitu. kan. Pernah nggak sih lu ada kayak ngok-ngok gitu kok apanya gue ketinggalan gitu. Apanya gue ketinggalan gitu. Karena TNI juga bilang tadi kan kita berondong. Sebenarnya kita juga gak berondong-berondong amat ya. Kan gue gak bilang yang berondong itu loh. Iya juga sih ya. Ya juga sih ya. Bagus banget. Pasti ada. Jago banget. Kan ada aja kan yang gue temuin di bawah. Iya betul. Ini yang lagi di depan. Iya. Jam terbang bro. Tahu. Sorry ya. Silakan. Bukan buat keramas ya? Bukan. Oh sorry. Buat diminum. Aduh. Namanya. Enak banget air di sini ya, Bo. Wah, emang bedanya apa? Belum pernah rasa surga. Oh. Padahal gue belum pernah kesana. Sakit banget kaki gue. Sorry. Banyak banget tembakannya. Tas gitu. Kayak ditembakkan. Kaget terus ya. Kaget terus. Sabar. Iya, secara kalau misalnya kita ngomong soal dunia entertainment udah lama banget Tendi. Siaran lama ya? Lama Tendi. Dari gue mulai siaran 18. Ya Allah teh itu siaran radio Majapahit. Majapahit radio sama Ken Arok waktu itu gimana? Pas kemerdekaan lah. 45. Pas bawa bambu runcing gue siaran. Ngumumin ya. Atletnya kemerdekaan ya. Toy hijau gitu. Buat teman-teman yang udah bosan dijajah, kita merdeka nih. Ya, jangan lupa ya pakai kaos kaki My Way. Nah, dijajah udah pakai kaos kaki My Way. My Way. Tapi lu tahu gak? Tahu gua. Kamu besar bersama ibu. Iya, jadi gue siaran tahun 97. Dari 97. Tahun 97 itu pun juga sebenarnya gue nggak niat. Kalau pernah denger nama Indra Bekti nggak? Tahu dong. Tahu ya. Tahu. Siapa dia? Gue udah mulai lupa soalnya. Bekti kalau waktu dia lahir dia bilang sama gue, dari lahir aja kalau bayi-bayi tuh gitu ya. Nangis kalau dia tuh artis gitu. Begitu udah pengen jadi artis. Ya. Nah kalau gue enggak, Bo. Jadi waktu itu gue memang enggak kepengen jadi penyiar gitu. Jadi ada beberapa situasi yang akhirnya kecemplung. Terus gue jadi penyiar di Hard Rock FM. Oh, jadi nggak sengaja teh? Gue nggak pengen banget bersiaran, tapi akhirnya gue menyadari bahwa suara gue enak banget. Menurut kalau gue dengerin. Ketika gue ini gue boleh bawa pulang. Emang ini merchandise dari Noise. Love, ya. Kayak ini emang bayaran ini doang. Dibayar. Gak apa-apa deh kalau kemana-mana gue bisa pakai ini. Cuman jangan orang ngira gue stres ya. Itu perempuan, itu artis zaman dulu kayaknya udah stres deh, Bo. Kalau lu tahu dia pergi pakai headphone. Kebanyakan ibu-ibu sih ngomong gitu. Terus gue nengok, maksud Anda? Ya, jadi sebenarnya ini kayak cerita-cerita artis zaman dulu. Nggak sengaja, nggak pingin ikut casting, kepilih. Iya kan kayak gitu berarti? Rata-rata sih gitu ya. Jadi maksud gue waktu dulu gue background pendidikan gue sekretaris. Oke. Dimana gue nggak kepengen jadi sekretaris sebetulnya. Karena gue liat tante gue sekretaris profesional, kerjaannya lu 9 to 5 Senin sampai Jumat. Tapi tiap 6 bulan sekali lu jalan-jalan ke luar negeri. Jadi gue pikir ani-ani bukan. Iya kan gitu. Enong-enong. Maksudnya yang senang penggembira bukan. Kok lu enak banget gitu. Akhirnya gue memutuskan oke, gue ketok palu, gue mau jadi sekretaris. Cuman gue lupa bahwa di sekolah sekretaris itu isinya kan perempuan semua. Iya. Saat gue kuliah, gue sengaja kuliah di Bandung karena biar beda aja gitu. Gue nggak di Jakarta, gue di Bandung. Terus gue lihat, waduh, pas masuk kuliah pertama kali, cewek semua, nggak ada yang bisa gue kecengin. Harusnya tahu sekretaris ya pasti perempuan cewek, lah. Bener. Ya kecuali sekarang mungkin banyak ya Nek yang bisa menguasai pekerjaan perempuan. Yang bisa menguasai pekerjaan wanita. Nah terus akhirnya nyokap gue bilang, apa yang udah kamu ambil selesain.
3 tahun itu saya seperti di neraka Pak. Menyelesaikan karena boring ya. Kuliah, sekretaris segala macam udah. Akhirnya gue lulus, kayaknya kebaktian satu pulau Manado gitu ya. Kayaknya kebaktian karena gue bisa lulus dengan aman. Terus bokap gue bilang, udah deh biar lebih komplit kamu ambil sekolah bisnis biar gaya di Singapura. Sempat keluar negeri. Selesai, terus pulang, teman gue bilang, Di ada radio baru tuh namanya Hard Rock FM. Waktu itu baru banget. Anda sudah lahir belum? Udah nggak tahu ya, tapi saya ingatnya itu udah lama udah gitu. lama, bener. Waktu baru tuh. Di tahun 97 Hard Rock Cafe memang sudah ada, tapi Hard Rock FM baru launch di tahun 96 kalau nggak salah. Terus gue bilang, temen gue bilang, lu coba deh, lu kan baru lulus tuh sekretaris, terus juga bisnis, jadi lu lamar aja ke Hard Rock FM. Tanpa basic siaran apa segala macam. Karena gue, bapak boleh dengerin saya selesai dulu. Kan gue ngelamar situ jadi HRD. Pemirsa, kita kembali ke satu-satu ini. Kita kembali. Kalau udah mulai marah-marah iklan dulu. Aku gak marah, aku tegas. Langsung dipotongnya iklan. Emang bener ada iklan? Gak ada. Keren banget loh udah ada iklan. Tapi pada saat itu waktu gue dengar kata Hard Rock FM, gue langsung inget tuh gue memuja banget Mutia Kasim. Karena menurut gue perempuan yang paling keren di saat itu adalah Mutia Kasim. Suaranya enak, sangat cerdas gitu. Radio voice-nya juga asik. Terus gue memang bukan pendengar radio, tapi sesekali gue akan mendengarkan radio karena gue tahu penyiarnya asik. Jadi pada saat dulu gue selalu dengerin radio karena lagunya enak dan penyiarnya menyenangkan gitu. Setiap gue dengerin dia, nih gila nih perempuan asik banget yang ngalir single DJ kan dia sendiri, masuk lagu bridgingnya oke, cakep banget sih nih perempuan gitu. Nah pada saat gue tahu dia di Hard Rock FM gitu, akhirnya gue pikir yaudah deh gue coba ngelamar ke sana. Gue masukin lamaran gue secara bener-bener manual, jadi nggak ada titip orang dalam apalah gitu atau pakai joki gitu nggak ada. Waktu itu kirimnya ke PO Box ya teh? Pakai Merpati. Lebih lama Pak. Mana abis itu merpatinya nyasarnya ke Bojonegoro. Iya. Pakai merpati. Kok gitu? Apa? Kan dibunder-bunder terus ditaruh di kaki. Ibu sampai kaget. Waduh, asah-asah. Saya juga Ibu kaget. Ibu suka jaga-jaga takutnya adik-adik ngajakin main merpati. Minum dulu ya. Silakan Bu. Kalian gak aus-aus ya? Gue mulu yang aus. Jadi pertama kali pakai kayak minum kopi ya. Ada biar ini enak banget orang jadi bisa tahu kalau kesini tuh airnya sedap. Pertama kali nge-apply itu langsung. Bosan ah? Oh iya. Baru ditanya gua. Ya udah kalau kayak gitu terakhir keluar kan kapan? Kan anak sekarang mut-mutan. Oh masih gitu. Anak Gen Z ya? Anak Gen Z. Aduh gua kena mental health deh makanya. Langsung cepet banget. Gua mau healing Oke. Lu gak jadi masuk pertama tuh pertama tuh rasanya perih deh. Karena bersebelahan dengan kiri kanan orang-orang juga. Gue duduk di sebelah kiri dengan pelamar yang lain, dan di situ gue lihat Mutia lewat, gue bilang anjing nih perempuan keren banget. Yang gue idolakan, gue memujikan yang orang very stylish, terus very smart gitu. Jadi gue pikir gila nih cewek. Cuma kan mukanya killer ya. Kayaknya darahnya dingin gitu ya. Ngelirik gue, gue bilang ya elah gue mah rakyat kali ya. Gue diem. Ya gue gak berharap banyak, tapi akhirnya gue interview dan lain sebagainya. Terus karena gue ada background sekretaris, jadi ya sekretaris, jadi gue lamaran gue diterima sebagai sekretaris. Gue datang, untungnya di situ boleh pakai celana panjang, jadi nggak harus pakai rok selayaknya sekretaris. Hari pertama gue kenalan AE-nya, ininya segala macam, udah ketemu Mutia, dia very orangnya tuh sangat dekat dengan siapapun. Jadi gue pas kenal dengan Mutia tuh gak ngerasa bahwa kita tuh atasan dan bawahan gitu. Jadi dia udah ngerangkul gue udah seperti teman, karena udah kayak deket gitu. Terus coba dong sebagai teman-teman baru gue, lu mungkin bisa memberi kira-kira bayangan gue menjadi sekretaris profesional di Hard Rock FM berapa lama? Udah percaya lo sama Mutia? Sebulan. Lo tega banget sih lu sebulan. Gue mau bilang 2 tahun. Gue mau bilang banget Pak. Gue mau bilang 2 tahun. Setahun, bertahan setahun. 5 hari. Kan 5 hari? Ngomong sebulan mesti dia langsung ada ya. Kalau sebulan tuh bego kelamaan maksud gue. Oh 5 hari? 5 hari. Itu saking berantakannya gitu. Saking
kacau. Tidak teratur ya, tidak teratur. Kan kalau sebagai sekretaris itu kan lo harus bisa filing, lo harus bisa manage schedule gitu. Hari pertama Mas Haryo ke sini ya, ke agensi A. Oke, Mas Yudi ke sini. Oke. Nggak nyampe sejam mereka balik lagi. Mereka naruh file-filenya. Lo yang bener ya. Ini sebenarnya gue kemana hari ini? Mas Haryo bukannya ke Matahari? Oh itu besok. Datang Mas Yudi. Yang bener di hari ini gue kemana? Mas Yudi harus ada meeting di kantor. Wow, amazing. Oke, ini keringetan gue sama nih seperti yang keringetan dulu. Terus jadi istilahnya ya agak berantakan lah gitu. Terus kenapa sih sekretaris itu harus bikin surat? Gue dihukum sampai jam 9 malam bos. Untuk bikin surat. Kan ini surat kemana teh? Kan dulu masih pakai apa tuh? Surat pengantar. Bikin surat apalah tata. Pokoknya gue nggak bener. Kalau gue cerita sama ibu gue, takutnya ibu gue balikin duit gue udah kuliahin lo selama 3 tahun. Kembaliin. Akhirnya setelah 5 hari itu gue datang ke Mutia di hari Jumat. Gue bilang, Mak, gue cabut aja ya. Gue nggak demen lah kerjaan sekretaris. Mutia gini, ya lu kan dia orangnya emang sangat ramah gitu. Ya. Lu gila lo orang pada selesai kerja. Enggak, gue cabut aja deh. Gue nggak demen kerjaan sekretaris. Tunggu. Lu kan pernah jadi marketing kan? Ya gue bilang gue gak ada cabut nih. Senin lu balik ke sini ya. Lu jadi marketing. Oh marketing. Pindah divisi. Gue pikir Excel lah. Pindah divisi jadi marketing. Ya kan gue gabung sama ayah lain dong. Gue keren berangkat. Gue berangkat jam 9, jam 10 gue udah balik lagi. Karena pada saat gue datang ke sebuah agency. Terus gue bawa proposal. Terus dia bilang gini, apa radio tempat kamu kerja? Hard Rock FM pak. Hard Rock FM? Radio apa tuh? Gue gak terima. Digituin gak terima. Gue orangnya gak bisa ditantangin. Iya padahal belum lama juga gue kerja di situ ya. Gak loyal banget. Oh padahal gua udah punya terima. sense of belonging. Iya betul. Radio apa itu? Saya gak. Apa yang bisa kamu kasih ke saya? Gue langsung bebenah. Pak nanti saya kirimkan aja proposalnya lewat fax. Dulu kan pakai fax ya. Gue gak terima. Terus gue di mobil nangis. Karena sebenarnya nangisnya bukan karena gue terhina. Tapi karena gue gak ngerti bikin ngejual program. Tapi untung perempuan tuh punya air mata ya say. Jadi gue balik lagi. Tebak berapa lama deh gue di situ? Di marketing ya. Kalau tadi 5 hari. 5 hari. Iya dong gak mungkin gue. Gak mungkin, bisa lebih cepat lagi. Iya. Anjir. Bisa lebih cepat jawabnya. Seminggu. 2 hari. Gila. Tambah 3 hari. 5 hari. 5 hari juga. Beneran 5 hari. Semua kerja kalau ditotalin baru 10 hari. Gue pukul rata Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat cabut. Jadi dalam 2 minggu tuh udah 2 kerjaan tuh. Iya, udah 2 bagian. Keren kan CV gue. Hari Jumat gue balik lagi. CV gue. Itu kan jelek ya kalau di blueprint jelek banget ini. Tapi menurut gue tuh aktif loh, dinamis gue, mobile. Ibu lagi apa lagi? Ini mulok muatan lokal. Hari Jumat gue balik lagi ke Mutia, gue bilang gitu, Mak kali ini gue kayaknya gue gak bisa kerja kantoran deh. Wah lu gila loh kata dia gitu. Di luar tuh banyak banget orang bererot mau kerja. Enggak. Gue berprinsip gini. Kalau gue kerja tapi gue gak suka, gue males. Karena gue gak akan happy to do it gitu, gak nyaman. Tau-tau Mutia bilang gini deh. Di situ gue setelah berapa lama gue baru mikir kenapa ya Mutia tuh berkali-kali nahan gue. Kayaknya mungkin dia udah nangkep nih, kayaknya ada sesuatu yang bisa digali dari gue gitu. Tahu-tahu di hari Senin dia bilang gini, lu balik lagi hari Senin ya? Enggak, Bo, gue mau cabut aja. Enggak, gue enggak, lu balik. Baru kali ini gue denger ada orang ditahan. Lu boleh tanya dia sama teman-teman lama gue. Pokoknya dia bilang lu hari Senin balik. Kalau lu nggak balik sini kita nggak temenan lagi. Karena memang pada saat gue masuk di Hard Rock, gue tuh deket banget sama dia. Ya, jadi di hari Senin gua mau ngapain gue balik. Lu siaran aja sama Erwin. Tapi sebelum lu balik hari Senin, lu bikin rekaman dulu deh 15 menit. Ini skripnya dia udah bikin, Bo. Jebret. Lu ke ruang rekaman sama Erwin. Kayak gini nih, tektokan gitu. 15 menit kita keluar keketawaan gitu. Terus Mutia dengerin juga ketawa-tawa. Hari Senin lu balik sini ya. Ngapain mak? Gue bilang gitu. Enggak, lu balik aja. Ntar lu siaran gue gitu. Karena di saat yang bersamaan morning show-nya tuh Sarah Sehan dengan Erwin Maringkuan. Sarah Sehan harus ke MTV. Tadinya MTV minta gue tapi gue tolak. Takut gue gak bisa ngetik. Sekretaris juga. Sekretaris MTV gitu, ya. Sekretaris MTV. Terus Sarah Sehan mau cabut. Jadi kan otomatis gue tangan itu Tamara Blesinski, Sofia Lacuba. Iya.
Ada ganti Sofia Lacuba, kelar. Wis, berarti ngalahin Sofia Lacuba. Gue gak bilang gitu. Gak apa-apa, kita yang bilang. Kita yang bilang ya. Ya mungkin ada bedanya ya. Tapi kan ada yang lebihnya lah. Iya. Sampai akhirnya gue siaran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tahu di hari Jumat gue ditawarin 2 kontrak. Mutia bilang ini ada 2 kontrak nih. Lo mau balik lagi ke marketing atau lo mau siaran? Jangan marketing dong, neraka buat gue bilang gitu. Lu siaran ya, soalnya bos-bos tadi udah dengerin, mereka malah nanya, ini perempuan siapa? Disebut Indi mana? Aku belum jadi artis, Bang. Oh, pada saat itu? Belum, gue cuma tukang fotokopi yang tiap pagi, fotokopi duluan gitu. Akhirnya manajemen bilang, Mutia gue mau nih anak. Akhirnya semenjak gue tanda tangan, akhirnya gue bersiaran di radio itu sekian lama lah. Itu dari 97. Itu langsung siaran pagi teh? Langsung. Wah, langsung morning show pagi. Langsung dapetnya pagi loh langsung. Dari situ akhirnya gue bilang, emang kalau udah jalannya begitu mau di kiri di kanan ya tetap aja lo akan ada di track yang memang udah diminta. Iya. Gitu. Tapi kalau kan siaran pasti berhubungan dengan masang lagu gitu kan. Iya, musik lah ya. Musik. Nah kalau sama musik sendiri cukup lumayan. Ini enggak emang tertarik banget atau karena jadi gue dari dulu memang selalu seneng denger musik gitu. Jadi buat gue temen gue kalau di mobil atau di rumah, apalagi waktu zaman SD kumpul anak-anak di rumah tuh kan pasti ada joget-joget pakai tape yang cekrek-cekrek gitu zaman dulu tuh. Terus jadi gue emang selalu seneng, dan ibu gue sama bokap tuh tiap pagi tuh pasti pasang lagu-lagu. Jadi gue ada memorizing kalau ada lagu yang diputar, jadi inget bokap nyokap gue. Jadi itu selalu ada musik-musik. Dan dulu waktu kecil om gue itu ada yang tinggal di rumah nyokap, tiap pagi tuh ada aja lagu-lagu Led Zeppelin lah, apalah gitu, Phil Collins lah, jadi Genesis. Jadi gue terbiasa dengan musik itu. Jadi banyak lagu-lagu yang sekarang kan kayak recall lagi ke lagu zaman dulu. Jadi gue langsung ini ada memorinya di behind the story-nya dari setiap lagu yang ada. Dan gue selalu seneng bahwa memang lagu itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita lebih nyaman, lebih relax gitu. Betul. Iya. Betul. Dan juga sekarang. Kalau zaman dulu juga lu siaran, lu tuh sambil dengerin musik kan, sambil nunggu cut ngomong. Iya kan? Iya. Karena kan lu live kan? Betul, iya kan? betul. Kalau sekarang udah agak beda ya? Iya, kalau sekarang kan dia ada recorded kan. Harus gitu ya? Rata-rata, jadinya gak nungguin lagu. Iya. Kalau kita tuh dulu yang bikin seru adalah abis ini lagunya apa ya? Gitu kan. Lu bisa Betul kan? nyiapin kadang-kadang, gue mau ini aja, gue mau ini gitu. Benar-benar, itu yang lebih seru tuh kayak gitu. Jadi ya paling gak, memang hidup itu menurut gue kalau nggak ada musik itu nggak asik. Ya, nggak ada musik nggak asik. Kalau nggak ada musik nggak asik, iya benar. Oke, sekian, terima kasih. Belum. Lu cuma ditahan dong. Ditahan. Tadi udah kita tahan. Nah, kan kalau siaran pagi, pasti kan berangkatnya pagi banget. Iya. Moodnya bro. Butuh mood yang ini kan. Jadi kita mau nanya nih, ya playlist Tendi, lagu yang bikin nyaman saat pergi kerja, pas mau berangkat. Mungkin ya itu, mungkin sekarang bisa. Atau mungkin zaman siaran pagi-pagi banget, pagi-pagi buta. Lagu yang selalu dari zaman siaran sampai sekarang selalu gue inget, terus selalu gue pasang gitu ya. Apalagi waktu zaman siaran ini pasti lagu, lu tahu lagu Stereophonic nggak yang Have a Nice Day itu? I really love that. Ya gue denger lagu itu gara-gara sebotol minum bukan. Kamu jalan sempoyongan. Dari gini gara-gara sebotol dari gitar tiba-tiba pengamen. Jadi ya kan itu fleksibel Pak, bisa begitu ya. Gitarisnya Stereophonic langsung ngelepas, langsung tepuk tangan. Iya. Supaya orang jadi impress. Gila nih. SD kali impress. Gue selalu seneng lagu itu karena energinya bukan yang jedak-jeduk tapi dapat aja gitu. Gue selalu seneng setiap lagu itu. Kan itu judulnya Have a Nice Day. Jadi ya lu menyambut hari setiap hari, even though itu hari yang udah lu ulang sekian puluh tahun, tapi ini hari baru. So why don't you say have a nice day to yourself, to semesta dan lain sebagainya. Pokoknya ini lagu di tahun 20s ya, pokoknya 2000-an ya. Dan menurut gue sampai sekarang masih asik aja gitu didengar. Jadi kalau anak-anak gue udah tahu nih, pasti ini mama nih gitu. Karena gue start the day gitu, kalau mau di rumah pasti mama ya gitu, mereka tahu. Dan anak gue lucunya, terutama Rafa ya, dia malah
ngekor dan seneng lagu-lagu genrenya di zaman Ya kayak zaman gue gitu. Jadi ya gue bilang nih anak sekarang emang klasik ya. Jadi Iya. seneng yang kayak gitu-gitu. Iya benar. Kayaknya anak-anak sekarang tuh lebih nyari yang edgy kan. Iya, Ya kan? benar. Iya. Kalau yang sekarang udah rame di sosial media Males kayaknya malah ya. biasa aja. Jadi ya mereka caranya yang beda. Makan anak gue yang kedua, anak gue udah berapa sih? Kayaknya 2 ya. Iya iya. Ya, kita googling lah, kita googling. Atau mau ke Kayak ngabsen. mau ke Disduk Capil dulu kita. Yang kedua Manuel juga dia karena sering denger lagu yang gue pasang. Terus Rafa juga. Jadi akhirnya dia malah, lu tahu gak sih $1 Million Babe? Oh 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 oh, she's the one. Ya, Dia melihat, maaf para noise, dia melihat respon dari kedua hostnya. Bukannya Bingung. bingung. itu lagu lama banget tapi anak gue malah jadi suka sama lagu itu. Gue lupa $1 Million Babe kalau nggak salah. Iya. Tommy Kayaknya. Richmond. Bukan deh. Siapa yang nyanyi ya? Udah lupain deh. Gue juga lupa Pak. Pas dirinya lupa. Dia lupa. Iya gitu. Iya. Itu jadi yang pertama tadi Stereophonics Stereophonics, dengan ya, Have a Nice Day. Heeh. Itu menjadi lagu Pilihan pertamanya. Betul. Pilihan Yang bikin pertama. nyaman untuk berangkat kerja. Selanjutnya apa lagi Tandi? Ada lagu dia sih udah masuk ke 2000 lebih Panama, judulnya Always. Gue berkesan sekali sama lagu ini karena pertama kali anak gue Rafa nonton With the Fest. Oh, With the Fast. Di Nonton situ- Panama? Iya, Panama datang tapi masih di Istora Senayan. Di situ gue kayak siap nggak siap. Anjir, gue udah ngantri anak gue. Terus gue kemana? Apakah gue harus mendaftar ke rumah lansia dalam waktu dekat gitu. Jadi suatu hari, Mam, aku mau nonton WTF ya. Bukannya itu Mama ya kemarin-kemarin. Bukannya Mama yang nonton konser gitu. Iya. Mau ngapain Kak? Loh, ya aku mau nonton With the Fest. Aku mau nonton Panama. Dia udah siap. Jadi kalau untuk ibu yang pernah muda ini ya gitu. Kalau mendengar anaknya mau nonton konser pertama kali, itu geter sih karena gini, wah gila sekarang Udah gede berarti udah gitu. gede Iya, gitu. Dan udah waktu waktunya. tahun pertama dia nonton With the Fest, gue pikir dia masih bisa gue kuntit dari jauh. Pas With the Fest yang kedua dia udah bilang jangan ikut ya, jangan ikut. Udah terlalu dekat. Mama Iya. udah terlalu dekat sama Jangan saya. ikut ya Mam, please. Kalau Mama mau datang aku besok nih. Kan kalau With the Fest 3 hari, Ada 3 kan? hari, benar. Jangan ikut. Karena kan gue menguntit ya. Kalau misalnya itu topiknya kamu miring deh. Kamu udah makan belum? Ganggu sih, Kamu tadi ganggu udah sih. makan tapi belum minum air putih. Minum dulu ntar keselak. Terus dia lagi nonton gue ke depan. Kak ini air putih. Ya bete ternyata. Ngomongin nonton konser. Ya. Itu Tendi seneng atau Gue dulu malah teman-teman gue bilang gue banci konser. Karena tiap Karena- ada konser pasti gue Datang. nonton gitu. Bahkan waktu pernah tahu Simply Red kan? Tahu, Dia tahu. sebelum mereka bubar, mereka pernah perform terakhir di Jakarta di Indonesia. Itu gue tuh sampai nerobos orang karena gue tuh ngefans Ingat. banget sama si Mike siapa? Mike Tyson. Bukan. Itu Tyson, bukan. Mike Tyson, iya benar. Sama-sama lagi bareng. Iya, benar. karena top of mind-nya Mike Iya, Tyson. benar-benar. Gue pencinta konser, gue seneng banget. Cuman ada konser yang akhirnya gue seneng nonton konser tuh di festival. Gue seneng nonton di depan. Sampai sekarang. Sekarang agak capek. Agak Sekarang capek nyari yang Pak. bisa duduk Iya, sekarang. Zaman itulah ya. Zaman itu gitu. Dan Oke. gue tuh senengnya dulu kan belum ada sosial media. Jadi orang tuh gak gak banyak yang repot gitu. Jadi Nonton aja lu nonton fokusnya. aja gitu. Nah terakhir akhirnya gue nonton konser itu, nonton Coldplay. Gue berkesan sama lagu Sky Full of Of Stars. Itu Manuel anak gue yang kedua itu bisa suka banget sama lagu itu. Jadi ke sekolah dia dengerin. Padahal waktu itu dia masih SD. Terus ini bukan lagu bukan sombong ya Pak ya. Saya waktu terakhir tuh nontonnya di Jepang. Oh ya gak apa-apa tuh. Gak apa-apa. Bukan ntar sangkain pamer. Kalau nonton di Citayam malah aneh Iya. ya. Kalau di situ mah udah jelas. Bonge gue ketemunya. Siapa tahu lo nonton di sana. Makanya itu malah. Apalagi kalau nonton di Condet kan bukan nonton itu jadi wangi kan. Jadi gue senengnya tuh setiap lagu-lagu yang gue suka tuh gue tuh emang orangnya senang dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan memori gitu. Jadi apalagi lagu ini. Apalagi kalau lihat Tasya nih, Tasya kan sekarang udah ibu-ibu ya. Iya. Padahal tuh Tasya itu yang menidurkan anak gue. Dalam arti Lagunya. Nina Boboin. lagi tantrum lagi macet di puncak, pulang dari safari. Gue pasang cetret Tasya langsung teler bawa mukanya kan libur. Lah anak gue bisa gini.
Oh iya. Dia bisa membius dari suaranya Tasya lagu. Jadi gue seneng kalau denger lagu ini. Makanya gue kalau ketemu Tasya gue bilang, Tasya makasih ya kamu udah nidurin anakku. Yang mana kak? Maksudnya suara kamu. Suara kamu menidurkan Rafa. Konteksnya kaget kalau itu. Iya. Konteksnya apa? Mau tantrum apa pasang lagu itu suara Tasya. Teler anak gue langsung. Wah hebat juga ya. Sampai Bisa segitunya ya ternyata ya. Apa salah satu konser yang menurut Tendi Berkesan. terbaik yang pernah Tendi, maksudnya kayak ini sih berkesan banget sih Iya. konser ini. Ada nggak Teh? Kan tadi bilang Coldplay yang di Jepang. Ya Oke, buat itu. gue yang berkesan justru itu. Yang terakhir gue tonton. Jepang itu. Kenapa? Karena gue harus duduk di atas. Jauh banget. Jalan. Terus depan gue tiang. So sad guys. Mana yang nonton orang tinggi-tinggi ya. Iya. Gue kenapa bawa karena duduk bawa anak. Jadi kan anak gue maunya dan Manuel tuh nggak terlalu senang suara yang keras banget Iya, gitu. Jadi aku duduk aja ya mau kayak di tribun gitu ya mau Iya, di anak. iya. Terus padahal pada saat mau masuk tuh gue ketemu Wulan Guritno. Tata kita bareng ya. Iya ini ada anak gue. Oh lu di atas? Iya yaudah. Lu di mana? Di festival. Pas gue duduk depan gue pilar. Apaan sih nih gitu. Wah, anak gue happy lah. Gue bilang enak ya lo ya. Enak anda ya. Gue bilang. Kan bisa gini. Iya Tontonnya gue bisa depan gini. kopi deh. Ya udah deh Pegangan gitu. ke pilar padahal Iya. bisa Tendi. Tapi terus kan kalau si Coldplay kan pasti happeningnya tuh ada warna Iya, color apa iya. gitu. Ya gue cuman biasnya doang. Kaki gue udah pengen joget. Gue udah paha. Ya elah mampir kayak kesini tepung-tepungnya gitu ya gitu. Warna-warna. Agak nyampe pak. Pingin tampiasnya mana? Dapat Terus tampias. Manuel gini, Mah kita bisa gak ke depan? Nenek lo ke depan bayar lagi. Lo yang minta di sini. Nenek lu ke depan. Ternyata neneknya di depan. Nggak bisa dong. Nggak, mama tapi teman-teman di depan. Itu yang paling berkesan saya menurut gue. Karena konser bawa anak dan duduk. Sementara itu bukan gue banget. Gue pasti seneng duduk tuh di depan. Di festival lah ya. Oh, di festival gitu. Ya udah yang paling berkesan itu. Karena yang terakhir. Ini gue. Coldplay. Ayo Tokyo. cheers. Cheers ya. Sip. Tiba-tiba ada cheers ya. Banyak iya. Dan harus minum kan kalau dari cheers ya. Nah, Kita balik lagi soal sesuatu yang nyaman Iya, iya. untuk seorang Indy Barens gitu. Kalau buat Tendi itu yang nyaman kalau lagi di jalan mau kerja tuh apa? Buat gue yang paling pasti adalah kenyamanan itu gue dapatkan pada saat gue duduk jebret, tutup pintu, mobilnya enak. Iya penting tuh. Buat gue tuh itu dari luar kan masuk jebret mobilnya dingin, duduknya nyaman, baru, lega. Wah itu gue udah, gue cuma gini sempurna. Asik. pastinya tuh naik Grab Car Plus. Itu dia. Iya, Karena kalau gue nggak merasakan kenyamanan, berarti gue nggak naik Grab. Grab car Grab plus. car plus. Iya. Iya. Sama kayak tadi gue berangkat ke sini ya kan? Iya, benar. Iya. Lagi mumet udah duduk naik Grab Car Plus udah tinggal terima jadi aja, dengerin Iya. lagu, mood langsung balik lagi. Iya. Enak banget. Udah mobilnya juga baru dan kapasitasnya besar. Wah Kalau perjalanan gue nyaman. udah duduk di Grab Car Plus, pasti duduknya kaki gue begini. Oh, Karena nyaman. ya, karenanya. Iya benar. Kalau gini pasti nyaman. Itu benar. Ini gak nyampe-nyampe. Pak. Iya Mohon benar. maaf, itu kayak pemain cadangan lagi main bola itu. Iya kan? Nunggu Kalau gue kapan udah main nih gua masuk jebret duduk set. nyaman. Nyonya nyaman. Benar. Iya sih. Itu posisi paling nyaman memang kayak Iya. gitu. Iya, iya, iya. Iya Udah, kan? udah timpang kaki tuh udah. Iya berarti tinggal itu nunggu udah, nyampe tuh. udah zero problems buat gue. Udah duduknya udah Iya, enak. iya, Iya iya, kan? iya. Benar. Nah, salah satu nih kalau ngomongin Tendi ya, pasti orang juga sampai sekarang nggak lepas dari cewek. Yo wes. Aduh. Ada surprise ya? Gak ada. Nanti ada kejutan, Bekti dateng. Gak ada. Jangan ya Bo, gue bosen banget. Tendi ya. Oke. Buat kita tuh Iya, iya. Indra Bekti tuh sangat bintang besar. Betul. Iya. Jadi percuma kalau kita jadiin surprise doang. Pasti kita jadi bintang tamu. Iya betul. Ngapain jadi Ya surprise? kirain jadi surprise. Atau terima caller telepon. Enggak. Oh tanda. Siapa nih? Ingat auto dulu. Gitu doang Bo, males gue. Gitu Makanya gue doang tanya doang, ada gak nih dia? Enggak ada. ya? Enggak ada aman. Tapi sampai sekarang berarti pasti masih banyak yang yo wes Masih ya? masih. Masih. Jadi makanya kita bikin YouTube tuh karena setiap
setelah acara itu selesai gitu, setiap kita ketemu orang atau kita lagi nge-MC berdua mau keluar kota, pasti gini, yo wes gitu. Suka gini, nama gue siapa sih sebenarnya gitu. Tendi, ada yang manggil Tendi, ada yang manggil Kak Tendi, ada yang manggil Randy. Tuh gini, lu tuh dilahirin gimana ya nama gue? Mbak Yowis. Itu yang paling pecah sih Mbak Yowis. Nama gue siapa gitu. Akhirnya gue bilang gini, bukti-bukti kita bikin aja YouTube, gue bilang gitu. Dia kan main iya aja kan ya. Dia mah kagak ada napas, misal gue bilang, bukti kita bikin YouTube yuk, ayo gitu. Napasnya belum ditarik, belum mikir sampai otak, ayo gitu. Kita bikin YouTube yuk. Soalnya kayaknya banyak banget nih orang yang masih nanyain Ceriwis, muncul lagi apa segala macam, kangen segala macam. Yuk bikin, berantem. Gitu deh Pak. Iya, udah jadi bikin. Ini kalau YouTube kita jalan mulus-mulus aja tuh mungkin udah tahun ke-6 kali, Bo. Tapi berantemnya lebih banyak daripada syutingnya. Jadi menurut gue ya udah. Tapi legend sekali itu ya, beneran. Iya. Apa yang lo ingat di momen Ceriwis? Semua talk show pertama kali yang akhirnya ditonton tuh Ceriwis menurut gua. Karena ya dulu talk show di program TV masih menjadi pilihan ya. Iya. Kalau dulu kan memang sebaiknya satu program hostnya 2, bintang tamunya banyak. Kalau sekarang kan hostnya banyak, bintang tamunya 2. Iya, bintang tamunya. Kapan ngobrolnya gitu. Sore kalau nggak salah dulu. Gak nyebut program apa ya? Aku gak nyebut. Gak ada. Sore kalau nggak salah Tendi ya dulu ya. Pagi iya, siang iya, sore sempat sore. Oh gitu. Jadi, iya. Dan itu bertahan pokoknya dari tahun. Ya. Segituan ya? Gue tahun ke-7 gue harus melahirkan anak gue yang kedua. Oke. Jadi gue resign. Ditambah lagi gue ngerasa programnya udah mulai gak gitu asik. Yang tadinya talk show, terus akhirnya jadi yang games-games di jalanan, makan cabe gitu-gitu. Buat gue udah gak asik. Terus ya udah deh gue. Tapi Ceriwisnya tetap berjalan, cuman gue udah gak join lagi di situ. Iya. Tapi Tendi ini party people bukan? Ngeri banget. Secara hard rock, dulu di hard rock. Hard rock tuh kan terkenal Paranoia. Justru Mutia Kasim itu setiap weekend dia akan teleponin penyiar-penyiarnya. Kalau dia atau penyiar itu di rumah dia maki. Karena ngapain lo? Lo kan tidur sampai mati lo. Ngapain lo tidur lagi gitu, Bo? Ini perempuan memang sinting ya. Jadi kita tuh ke booster dengan energinya dia gitu. Gue tiap weekend udah gak ada. Pokoknya dia pasti jemput gue. Mutia pasti jemput gue ke klub, gitu. ke bar iya gitu. Ya masa ke apotik. Apotik mas sekarang. Sekali ke gultik. Nongkrong gitu. Karena radio kita itu kan lifestyle and entertainment station. Betul. Jadi ya lo harus tahu klub baru di Jakarta tuh yang mana. Lo harus tahu minuman gak nyuruh mabok ya, tapi lu you have to taste it gitu karena oh ya jadi lu tahu bedanya koktail, bedanya mocktail, bedanya gin, bedanya tequila, bedanya apa gitu. Bukan berarti mabok-mabokan gimana, bukan itu terserah Anda. Tapi yang penting lu harus tahu karena pada saat lu nanti ngobrol kan kita suka ngundang ada mixologist, ada bartender di hard rock. Jadi lu tahu, jadi lu nggak jadi gak cuma sekedar scripted gitu. Jadi sebenarnya tujuannya itu gitu. Jadi kalau dia telepon kayak waktu itu gue lagi di rumah kan orang juga ada capeknya ya Pak ya. Betul. Kan Senin sampai Jumat gue berkeliaran siaran apa segala macam. Sabtu gue pengen ngaso. Di telepon gue gini, aduh telepon lagi Mutia. Halo, di mana lo? Dia kan ramah ya. Ramah. Nada do-nya tuh pasti tinggi gitu. Di rumah Mak. Mau mati lo di rumah gitu. Itu kayak Mandra yang ngomongnya. Ngobrol sama Atun ya. Maksudnya gimana, Bo? Lu tidur mulu, kan lu juga tidur sampai mati. Keluar lo dari rumah gue jemput. Dijemput, Bo. Tau-tau udah di depan rumah gue. Ayo kita pergi kemana, Bo? Dulu pokoknya ada satu klub baru namanya Matabar. Itu depan Le Meridian tuh. Gue tuh paling males ke tempat. Maksud gue, ya gue sebenarnya bukan tipe yang demen untuk rame-rame terus. Tapi di situ akhirnya Mutia bilang, lo harus ngeluasin networking lo akan ketemu dengan orang baru. Dan you have to proud to introduce yourself. Gue yang di Barens penyiar pagi Hard Rock FM. Jadi poinnya tuh lebih ke situ esensinya. Gue memory ini gue bilang, ini gila nih perempuannya. Kan lu pasti kenalan kan sama orang-orang kan gitu. Lu pasti gue kenalin. Lu harus bilang bahwa gue ini Barens penyiar pagi. Itu lu ngejual diri lu tuh di situ. Jadi lu bisa tahu, oh ya ini Matabar adanya di sini. Nanti kalau ada adlibs masuk lu gak nyebutinnya Gambir. Padahal itu di Matabar. Benar juga. Iya benar. Karena kan kita pakai emang orang radio yang memang statementnya begitu gitu. Jadi harus bergaul, harus ada party. Kebetulan di radio kita setiap sebulan sekali ada weekend party namanya gitu.
bikin sendiri, bikin party si radionya bikin party. Iya, jadi dia bikin party terus kita ngundang pendengar-pendengar kita. Dulu kan lebih solid ya, lebih seru gitu. Kalau sekarang kan mungkin orang udah nggak terlalu merasa penting radio tuh kayak gimana, tapi kan sebenarnya bonding sama si pendengar itu yang menyenangkan. Wah, gokil, seru ya. Seru dulu tuh seru banget ya. Iya, apalagi ketemu dengan penyiar-penyiar radio yang lain gitu kan, yang ngomongnya nggak bahasa Inggris terus gitu. Lo orang Jawa, lo ngomong bahasa Inggris. Halo Kak, nama saya Dewi. Ada kan penyiar radio sekarang? Oke, my name is Ingrid Wijanarko. Ngomong aja Ingrid Wijanarko. Bapak lu lahir di Bantul, Bob, itu istilahnya. Itu makanya jadi pride banget dulu tuh ya. Iya gitu. Lu udah ngantuk ya? Ngantuk sih teh. Dari tadi. Orang minum obat flu. Lagi ngantuk-ngantuknya. Tapi dulu kan menjadi seorang penyiar itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri juga. Banget. Masih itu bisa dibilang jadi kayak selebriti lokalnya lah. Apalagi kalau di Jakarta udah bukan lokal sebenarnya. Iya, apalagi kan dulu radio tuh nggak banyak. Kalau ya ada satu masa radio tuh pilihannya banyak, ada si A, B, C, frekuensi banyak gitu. Tapi dulu tuh kayak kompetisinya asik gitu. Kayak misalnya Hard Rock FM, Indika, Prambors. Kalau satu waktu kita ketemu bareng tuh menurut gue tengil-tengil asik gitu. Kayak gue anak Hard Rock ya, lu Indika terus kenapa. Tapi kita fals, apa kabar gue gitu. Tapi kompetisinya asik gitu maksud gue ya. Karena masing-masing penyiar pagi. Dave Hendrik di Indika, gue penyiar pagi di Hard Rock. Terus ada Daging Desta gitu. Tapi kalau lagi anak-anak radio itu kumpul tuh menyenangkan banget, Bo. Gak tau kenapa kalau sekarang tuh anak radio kalau kumpul tuh kayak lu adu gengsi ya. Kayaknya kalau lu gak keren, lu gak endebre, lu gak ini ya, lu beda aja gitu. Asik sih menurut gue zaman dulu. Zaman dulu menyenangkan. Iya kan. Karena gue juga pendengar radio juga zaman dulu. Radio apa Pak waktu itu Bapak? Radiologi dia dengerin. Abis X-ray ya. Lu bukan dengerin, lu merhatiin. Tapi dia beneran, dia pendengar dan dia bahkan lu sempat ngedapetin hadiah ya? Iya, saya MRA, saya anak MRA juga. Anak MRA. Oh gitu. Pendengar MRA, tapi lebih ke Trax waktu itu. Trax on Sky. Oh iya, karena grupnya banyak ya. Iya, sampai pernah dapet motor. Serius, Bo? Iya. Oh iya, lu Vespa. itu apa? Caller gitu. Bukan quiz abis chaser dulu gitu. SMS. Oh, iya. SMS. Iseng-iseng aja. Dapet ya. Ya kan maksudnya bondingnya tuh seru gitu ya. Yang kayak dulu tuh lu bisa dapat ikutin kuis, lu bisa apa, dapat mobil, dapat apa gitu, dan itu menyenangkan dan ada selebrasi terus gitu. Kalau misalnya apa kita bikin acara, ada engagement sama si pendengar kita, dan gue selalu merindukan kayak teman-teman gue atau manajer gue suka nanya, "Di, lu kalau misalnya mau balik kerja lu pengen apa?" Gue pasti akan menjawab, gue pengen jadi penyiar. Penyiar ya. Karena penyiar itu menyenangkan ya maksud gue. Dan waktu gue yang itu gue menang. Bukan sekretaris ya. Gue menang kuis itu. Kan diundang kan suruh ke sana. Terus masuk ke lorongnya itu tuh. Lantai 8 itu. Iya. Tuh ngeliatnya tuh kayak keren-keren banget gitu. Maksudnya penyiar tuh masuk ke situ. Ini gaya terus gitu, keren, gaul semua gitu. radio di situ tuh. Iya, di lantai 8 tuh betul. Sedangkan saya kan datang dari Bekasi bawa pisang satu tandan, ya kan, terus pakai topi capit. Jadi saya ngerasa dia naik kuda ke sana, ketepak gitu. Barternya itu ya. Sama Palawija dia. Tapi kalau sekarang kan keren, istilahnya Bekasi Pride. Sekarang kan istilahnya juga udah beda-beda gitu kan. Iya. Karena momen yang seru itu buat gue tuh zaman siaran gue kayak gini loh, maksud gue nggak pernah bercita-cita, nggak pernah punya keinginan pengen jadi penyiar, tapi ternyata that's the real life yang gue dapetin, dan gue nggak expect bahwa ternyata secakep itu perjalanan karir gue yang gue nggak bisa minta sebelumnya, dan gue nggak pernah bisa tahu bahwa gue ternyata bisa jadi penyiar, dan itu jadi awal karir yang menyenangkan sampai sekarang. Gitu. Gue yakin ya Teh, nih yang gue alamin sekarang nih ngobrol sama Teh Indi itu, ini juga dialamin beberapa lah mungkin yang pernah wawancara podcast masuk. Bukan. Enggak, belum. Kayak kita tuh kalau gue tuh ada aduh takut nih gitu karena lu tuh sosok yang bener aja gitu, kayak siarannya bener. Sosok yang bener maksudnya gimana Pak? Gitu loh. Kayak jadi host tuh begini nih gitu. Kayak jadi contoh blueprintnya ini seperti ini nih. Kita tuh ngomong cacu berantakan. Tapi mungkin trennya sekarang gitu. Iya, tapi kan jadi bukan sesuatu yang bagus juga sebenarnya dong. Iya sih. Jadi maksudnya kalau untuk pakem-pakemnya dari elunya kita bisa belajarnya banyak hal. Nggak jadi teh. Kita nggak jadi belajar deh. Banyak pakem-pakem bisa kita kan gitu kan.
ada ya, tapi cara mungkin hosting karena gue seneng kali ya. Jadi gue tuh ya kayak kalau di penyiar itu kan sebetulnya harus ada training sebetulnya kan. Nah gitu. ya itu. Ya bersyukurnya gue tidak melewati itu, malah trainingnya gue itu adalah yang learning by doingnya gue Langsung setiap ya. hari gitu. Jadi gue karena gue pikir gila emang ternyata sebetulnya kalau lu suka dengan kerjaan lu apapun itu. whatever it is gitu ya, lu akan secara langsung your soul tuh jadi nikmatin gitu loh. Dari yang gue nggak tahu gimana caranya buka siaran, gimana menyapa, ngatur tone, itu kan nggak ada teorinya ya, Bo. Iya. Gak ada. Tapi gue mengamati Erwin Parengkuan kan orang lama di penyiar radio. Dodolnya setelah setahun gue siaran sama Erwin, gue dikawinin sama Farhan. Gue bilang monyong, gue belum baru lagi radum-radumnya, lagi anak-anaknya ditinggal sama Erwin. Gue mesti ngasuh Farhan yang dipecat dari radio sebelumnya. Mau jadi wali kota lagi sekarang. Gitu. Zaman tadi di siaran pernah wawancara siapa? Kok lu sedih? Sedih sih, gak sedih teh, enggak nih penasaran. Enggak perasaan lu kena mulu sama Tendi yang pertama ngantuk. Karena gue gemes sama Awe. Gua itu ya rata ya. Lu bawa apa sekarang, singkong pisang? Kan waktu lu dulu ngambil hadiah lu bawa, sekarang enggak? Kepala hijau. Pernah wawancara siapa teh? Dari artis luar. Karena kita nih kayaknya itu gak mungkin buat kita. Ya. Gak boleh bilang gitu. Karena bahasa Inggris kita gak bisa. Mau ngomong apa? Bahasa Inggrisnya jelek kita. Kayak gue juga. Sophie Alex Baxter itu waktu, wah buat gue sih itu kaget banget karena waktu itu launching Hard Rock FM di Surabaya. Oke. Waktu itu Indi Barens dan Farhan penyiar pagi, jadi setiap ada launching baru di tiap kota tuh pasti Indi sama Farhan diundang gitu. Terus akhirnya kita diundang, terus gue tuh ngeliat seonggok Sophie Alex Baxter terus begini. Dia keren banget. Kayak ya kita kalau liat artis gitu kan yang gitu, kayak lu liat gue gitu. Aneh kan? Oh ini udah ibu-ibu gitu. Nah ini artis senang Anda. Ini perempuan lagi hits-hitsnya gitu, mukanya kotak kayak orang Batak gitu kan. Kecil gitu. Terus kecil banget gitu, terus British gitu kan, British gitu orang. Terus dia juga kayak kagok-kagok gitu ngomong gitu, gue juga kayak gitu. Terus cuman yang disayangkan kalau dulu, sekarang kan ada handphone, sosial media banyak. Dulu foto, kan kita cuma ngarepin fotografer yang fotoin kita. Gue gak punya kenangan ada momen foto sama dia. Jadi yang gue ingat adalah gue bisa foto sama dia, terus ngobrol juga singkat karena kita mau launching. Terus ya itu sih yang paling ini ya, Sophie Alex Baxter gokil bro. Sophie Alex Baxter, Murder Dance Floor. Iya betul. Itu launching Hard Rock FM di Surabaya. Itu tapi bukan itu satu-satunya teh, atau sempat ada lagi? Ada sih, tapi ya kita kan siaran tiap hari ya, Bo. Terus kan suka ada aja momen undang siapa gitu. Jadi ya gue gak terlalu ingat lagi sih. Banyak banget sih setelah berapa tahun siaran itu kan. Wih, buset. Gitu. Gak pernah gue interview. Ini interview artis kita, we. Gak maksudnya? Maksud apa ngomong apa sih teh? Dia interview artis lama kita. Maksudnya lama dulu siarannya ya Pak. Enggak, tapi kita tuh selalu deg-degan ya. Enggak, kalau misalnya kita ngomong ya emang Tendi tuh jadi artis dan penyiar satu-satunya yang pernah kita interview. Kita belum pernah, sisanya musisi kita. Iya ya. Iya. Pemain film juga. Iya. Panas lagi. Syutingnya. Iya, di luar outdoor. Tenang dulu. Jadi belum selesai gue ngomong. Iya bener. Iya, kan? Artis multi talenta pertama kita tuh Tendi. Ini semua artis tiap datang gitu-gitu ini. Enggak. Lu puja-puja gitu. Gitu. Kalau gue ya sih. Enggak sih teh, karena kalau itu kita enggak kita puja-puja, kita di depan dipuja. Iya benar. Ya gitulah, tapi ya paling enggak gue gak menyesali bahwa gue pernah bersiaran, dan itu adalah pekerjaan dan karir gue yang menurut gue itu gue bersyukur sekali ketemu sama Mutia Kasih, meskipun ya sekarang ya kita semua tahu Mutia kan sakit ya gitu. Dan gue sedih aja, cuman kalau nggak gara-gara dia tuh kayak talent scout gitu yang bisa tahu ini orang punya kemampuan apa, makanya dia nangan-nangan gue kan. Kalau gue jadi dia sih 2 hari di sekretaris udah gue usir. Iya lo pergi, lo nggak guna lo, dia tahan gue. Karena menurut dia nih, lu ada potensi apa ya, gue juga lagi nyari nih. Ternyata dia pikir dulu, karena kita sering main, gue ngobrol sama Erwin Parengkuan juga, sama almarhum Indra Safir. Jadi kita sering pergi bareng kan, jadi kayak dia mulai, ini apa ya nih perempuannya, ini si Unyil, ini apa yang bisa gue, karena dia ada sesuatu mungkin di mata Mutia. Ternyata jadi penyiar yang gak pernah gue duga gitu. Nah kalau ya buat gue nih,
kita bikin gue ya terutama nih kalau Dika kan emang siaran lama di Bandung. Ya lu sempet siaran ya? Lama dia di Itu Bandung. di mana lu dulu siaran? Di OS. Oh iya benar. Nah, gue bikin ini si Brizik ini karena emang kecintaan gue sama radio dulu, karena gue pendengar radio gitu. Jadi pengen deh coba biar ngomong sama musisi, ngomongin musik gitu. Akhirnya bikin ini lagi. Ada yang gak seru gak tamu lo? Ada. Ya kan biar Ada aja ya. Namanya besar. Namanya besar sekali. Inisial dong. Hai, jangan WhatsApp. Nanti ya teh, abis ini. Oh gue gak mau datang lagi. Kan gak semuanya seru. Emang iyalah teh. Lu di studio ini terus siarannya. Iya. Pernah disuruh ke rumahnya gak? Pernah. Oh, pernah. Ya kan senior kan. Iya pernah. dong, Beberapa teh. kali. Benar. Terima kasih Tendi ya. Udah. Udah, terima Kan kasih. masih ada 5 lagu lagi. Banyak. Boleh di email aja tuh. Atau enggak gini, Tendi kirim voice note Yes. aja ya. Oh iya. Nanti kita lah. puterin di sini. Ya udah kalau emang gue mesti pulang, tapi kan gue pulangnya juga harus dengan yang nyaman dong. Nah, Oh iya. Tendi pulang apa naik Naik apa? apa? Grab Car Plus. Grab Car Plus. Bener. Karena menurut gue udah nyaman, terus gue udah yakin bahwa kalau gue pulang dari sini kan pasti jalanan hektik nih. Bener, jam Ya. segini nih. Gue masuk ke Mobilnya. mobil begini lagi. Ya gue pengen gini juga dong. Pengen nyantai, Nyaman, asik. ya. Jadi Jadi sampai rumah nyonya. juga udah tenang. Nah, Iya. kalau gue juga biar nyaman pokoknya Iya. pakai Grab Car Plus. Oh iya. Lu juga Grab dong. Car Gue Plus. juga iya ya. Ikut lu aja gue. Apa kita bertiga bareng? Mencar tapi jadi mencar. Di tengah-tengah. Iya benar. Kayak film Ateng ya. Iya. Berarti Anda anak lama juga ya? Anak lama. Ada Ateng masuk tadi. Lumayan. Oke, terima kasih para Noise ya udah dengerin episode ini dan nonton juga ya. Silakan di komenin tadi ada lagu-lagu dari Tendi ya. Tendi, betul. Seperti apa mungkin ada yang kalian suka atau mungkin ada musisi yang sama lagu Ya. yang enak lagi boleh ditulis di Kasih komen. tahu di komen ya. Sampai ketemu lagi di Berisik. Bercanda? Isinya Yo musik. wes. Oh bukan. Oke, set ya. Oh iya, iya, Yo, oke. yo, Oh, iya, iya, iya. Thank you. Jangan dengerin, tapi lu harus nonton, please. Tahu bulat. Oh. Indra Bekti. Deh, kita tampilkan.